Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengarkan paparan visi dan misi calon wali kota Cilegon nomor urut 2, Bapak Heldy Agustian. Alhamdulillah warga sudah mulai berdatangan di lokasi di RW 10 BBS 2 Cilegon. Antusias warga sudah mulai terlihat sejak pagi hari. Ini adalah 7 program unggulan, yaitu Cilegon Produktif, Cilegon Cerdas, Cilegon Sehat, Cilegon Mantap, Cilegon Melayani, Cilegon Partisipatif, dan Cilegon Humanis. Ini adalah 20 janji prioritas, kita bisa lihat. Jadi janji prioritas dari calon nomor urut 2, Bapak Heldy Agustian dan Alawi. Bener kan dua? Kurang rokoknya mana? Rokoknya kurang. Rokokan. Menempati tempat duduk yang disediakan, kami menghimbau kalau bisa bapak-bapak di belakang. Bapak-bapak yang ada di musola, saya harap tidak berada di musola. SESHMH yang alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah lingkungan RW 10. Mudah-mudahan Allah SWT curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya mendapat selamat dan mendapat untuk salam sejahtera bagi kita semua. Dan sama-sama kita hormati alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Haji Muhammad Ahdor selaku Ketua DKI Musyalah Al-Kalam, katanya lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Lagi kering Pak, udah semangat ya. Kemudian Bapak Haji Rastam tadi terima kasih atas sambutannya, Ketua RW. Kemudian ada seperti hal-hal negara maju bahwa senior ini dimanfaatkan seperti apa nanti ke depan. Karena Cilegon ini Pak, mohon maaf, kebutuhan lele aja kurang lebih kita 6 ton Pak. 6 ton kita baru bisa penuhi, itu di angka 2 ton. Masih ada 4 ton lagi yang memang mesti dimaksimalkan. Cuma pertanyaannya, ada nggak ya kalau senior-senior ini yang sepuh-sepuh ini juga pengen bareng-bareng sama kita menjadi entrepreneur dari mulai yang kecil, ya mudah-mudahan nanti akan jadi besar gitu Pak. Maksud saya seperti itu Ibu ya, wali kota dulu belum tentu Pak. Buktinya GOR saya yang selesaikan, buktinya Tandon kemarin saya juga selesaikan, cuma JLU saya nggak bisa selesaiin Pak, karena duitnya banyak banget Pak. Mohon maaf nih, kalau mau selesaikan JLU nanti uang saya habis Pak. Ibaratnya di pemerintahan kami ini kan baru dianggarkan pada tahun 2022, jadi anggaran saya itu cuma 22, 23, 24 Pak sekarang. Cuma 3 tahun doang, kurang 5 tahun, kurang 2 tahun. Tapi saya mau bandingin sama ibu-ibu, mohon maaf ini, ibu mungkin punya cucu atau mungkin punya anak yang masih kecil gitu ya. Kalau sekarang masuk SD negeri, SMP negeri, LKS-nya kalau dulu bayar katanya, betul Bu? Kalau sekarang? Kok bisa 20 tahun bayar sekarang gratis? Siapa dulu wali kotanya? Ya kan? Ini 20 tahun loh. Ya kan, dulu bayar Pak, serius ini Pak. Sekarang, bener kan Bu? Bener. Kita bisa lihat seperti itu. Kok 13 tahun konon katanya di daerah BBS ini jalannya rusak, nggak dibener-benerin. Barang saya jadi wali kota sekarang udah lumayan lah. Sekarang dicor banget Pak. Wah luar biasa. Saya mau nanya lagi. Sepengetahuan saya dulu 20 tahun, palang pintu kereta api nggak pernah dipasang Pak. Kita ini udah kayak ayam yang ketabrak kereta api, mati didiemin aja. Paling dibilang, waduh itu memang sudah suratan takdirnya meninggal karena ketabrak kereta api. Wah gimana? Kok bisa sih selama Indonesia merdeka sampai Cilegon berdiri 20 tahun di Purwakarta nggak pernah ada SMP negeri? Kok bisa sih di Jombang katakanlah ibaratnya SMP negerinya berdiri tahun 1958 sampai dengan tahun 2020 nggak ada penambahan SMP negeri? Apakah penduduk Jombang itu tidak bertambah? Kok bisa sih di Grogol
Sejak tahun 1980 SMP Negeri 3 sudah berdiri, terus kemudian sampai tahun 2020 nggak pernah ada tambahan SMP Negeri. Apakah penduduk Grogol tidak bertambah? Termasuk di Citangkil. Tapi alhamdulillah Allah berikan ridho pada saat kami dilantik di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dalam waktu 4 bulan kita bisa nambah 4 SMP. Sekarang sudah ada 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil, dan 15 di Grogol. Alhamdulillah. Metalurgi luar biasa. Terima kasih. Ibu di mana? Di Jakarta juga. Ambil apa? Hukum. Ibu di mana tadi? Oh, di hukum, Bu. Hah? Nggak ada lagi tadi, cuma 2 nih. Contoh. Hayam. Contoh 2. Pertama di hukum. Ibu di mana? Di apa tuh? Kalau tadi? Oh, Korban, Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Oh, udah Bandung. Sekarang ini Pak, mohon maaf Pak, bagaimana pengangguran kota Cilegon tidak besar Pak? Selama 7 tahun terakhir, sejak tahun 2015 pengangguran kita 12%. 2020 menjadi 12,69%, naik 0,69%. Pada saat kami menjabat, kami bekerja sama dengan industri, pengangguran turun dalam waktu 1 tahun 10,13%. Tapi masih peringkat ke-7 selama 7 tahun terakhir. Luar biasa Pak. Industrinya gede, 322 industri, ada 121 PMA di dalamnya, tapi peringkat ke-7 dari 8 kabupaten kota, pengangguran terbesar seprovinsi Banten. Aneh Pak. Mohon maaf, ya kan? Saya katakan aneh kenapa? Karena tadi saya bilang telah terjadi pembodohan secara tidak langsung. 20 tahun kota Cilegon berdiri, sekelas SMP aja susah sekolahnya Pak. Yang miskin akhirnya masuk ke swasta, yang kaya masuk ke negeri. Yang kaya gratis, yang miskin. Makanya ada yang ngomong waktu di TV itu, meningkatkan kemiskinan, itu begitu maksudnya. Ya fakta itu Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, mari kita berpikir bijak. Ya kan? Beasiswa full sarjana itu bukan kewenangan kami. Kewenangan saya itu hanya SD dan SMP. SMA adalah kewenangan provinsi. Kenapa seorang Heldi Agustian berani memberikan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah? 120 miliar. Oh, nggak tanggung-tanggung. Itu luar biasa Pak. Kalau wali kotanya itu tukang pemborong, rasanya lebih baik diborongin Pak, mungkin Anda Suzuki. Tapi kalau saya berpikir, kalau katakanlah ibaratnya saya berpikir, kalau saya besok udah nggak ada 2.000 orang dari 5.000 orang atau 3.000 orang dari 5.000 orang, ini menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bermanfaat, apakah tidak ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir sampai sepanjang zaman Pak? Itu yang kita cari. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata, kenapa kamu berjanji, tetapi kamu tidak melakukannya? Ayat ketiga berbunyi, kabur romaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahwa Allah sangat membenci dengan orang-orang yang berjanji, berkata-kata, tetapi tidak melakukannya. Ayat ini yang saya takut Pak. Karena banyak orang wali kota itu sekarang ini, apalagi mohon maaf ini janji pasti manis-manis Pak. Tapi pertanyaannya bisa meraktekinnya enggak? Wali kota yang dulu aja gor nggak selesai, saya selesaikan. Tandon nggak selesai, saya selesaikan. JLU yang nggak selesai, saya nggak bisa selesaikan. Mohon maaf ini Pak, lahir batin Pak. Saya berjuang kenapa? Karena sekarang ini ada yang namanya bapak-bapak pasti pinter cerdas di komplek ini. Baca dulu visi misi orang. Jangan melihat orangnya, jangan lihat partainya dulu, tapi baca visi misinya dulu. Kenapa saya seperti ini? Karena saya ingin menyelamatkan anak-anak yang kuliah yang sudah 3.000 tambah tahun ini 1.000 jadi 4.000, karena ada salah satu paslon yang tidak ada beasiswa full sarjananya, berarti sudah tidak ada lagi Pak. Ini pasti dipotong, pasti di stop. Ini yang harus kita selamatkan. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full sarjana dari kota Cilegon. Itu di mana tentu? Ayo. Wabarakatuh. Saya Muhammad Muaz, mahasiswa jurusan kuliah Ulum Islamiyah Fakultas Al-Quran wa Ulumuhu Universitas Al-Hadaf Hadramaut Yaman. Sampai ke yang maaf ini kita tertinggal secara SDM. Bagaimana Singapura itu bisa maju? Nggak ada apa-apanya Singapura Pak, cuma SDM-nya hebat-hebat Pak.
Cilegon ini 322 industri, 121 PMA, orang-orang Cilegon rata-rata punten ini mah, bukan saya sombong. Wabil khusus di kampung-kampung, paling anaknya lulusan SMK, SMA, aliyah. Bapaknya dulu STM, sekarang anaknya SMK. STM dulu gampang kerja Pak, SMK sekarang susah Pak. Maaf ya, makanya pengangguran kita turun lagi di tahun kedua. Setelah turun dari 12,69% turun menjadi 10,13%, turun lagi menjadi 8,10%, peringkat keempat sekarang kita turun lagi menjadi 7,25%, turun lagi tahun 2024 ini 6,08%. Jadi selama kami memimpin selama 4 tahun, pengangguran Cilegon turun 6,61%. Dari 25.976 pengangguran kota Cilegon, sekarang tinggal 12.414. Ya kan? Calon-calon lain kemarin ngomong pengangguran cuma nggak pakai data Pak. Harusnya mereka itu sebelum kontes itu data dulu, baca BPS dulu. Jangan akhirnya bikin malu ngomong pengangguran banyak dulu iya Pak, sekarang enggak Pak. Mohon maaf lagi dan batin. Masih banyak yang nganggur, masih banyak anak saya aja belum kerja Pak. Bu, masih ada 6,08 Bu. Amerika aja Bu, nggak bisa Bu. Amerika aja sekarang pengangguran banyak Bu. Ini mohon maaf ini Bu ya. Jadi dekat Cilegon dulu itu masih mencapai 82,39% Pak. UHC itu adalah Universal Health Coverage untuk mengukur berapa orang yang sudah punya BPJS. Nah sekarang, waktu itu saya belajar ke Bantaeng. Pada saat saya belajar Bantaeng, 4 hari saya balik lagi, saya praktekkan. 1,5 tahun baru selesai Pak. Yang namanya dari 82,39% menjadi di bulan Oktober tahun 2022 96,81%, Januari naik menjadi 97,71%, dan di bulan Maret barulah kami mendapatkan penghargaan nasional karena sudah mencapai 98,09%. Dan di tahun 2023 itulah mulai sampai dengan sekarang kita sudah mencapai 100%. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf lahir batin nih. Kalau yang tidak punya BPJS, kalau yang BPJS-nya dulu pernah dibayar dan sekarang tidak dibayar lagi, udah nggak usah bayar lagi aja. Bener ini. Langsung diurus pakai BPJS yang kami punya aja, UHC. Kami sudah menyiapkan mall pelayanan publik ya yang ada di kantor Pemda, ada 126 pelayanan di situ. Sehingga nanti orang Cilegon kalau mau melahirkan, mau apapun di rumah sakit, RSUD, RSKM, Hermina dan Kurnia, rumah sakit 4 ini Pak, tolong tunjukin KTP saja Pak. Ada ibu kader nggak di sini? Nggak ada ya? Hah? Oh itu Pak. Nggak, saya mau nanya Bu. Zaman dulu bisa nggak pakai KTP? Nggak bisa. Sekarang kalau orang nggak punya BPJS pakai KTP langsung dilayani nggak? Langsung dilayani karena BPJS-nya jadi 1 kali 24 jam, paling lambat 3 kali 24 jam. Dan bagi bapak-bapak yang sudah punya BPJS, apabila pergian ke luar kota, tiba-tiba bapak gering, BPJS-nya hilang, BPJS-nya rusak atau apa, cukup pakai KTP aja karena KTP Cilegon sekarang bisa diterima di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Ya. Alaman gimana Bu? Waktu di Magelang ibu BPJS-nya lupa, terus pakai KTP bisa, selesai. Saya nggak mau bohong ini Bu, mohon maaf nih Bu, bukan tipikal saya karena saya diajarkan jadi marketing dulu nggak boleh tukang bohong. Kalau marketing yang sering ngebohong makanya nggak jadi orang ya. Saya naikkan janjinya, ibu tolong pegang di kipasnya itu ya. Ada 20 janji prioritas dengan 7 program unggulan. Program yang pertama adalah Cilegon Produktif. Cilegon Produktif ini karena banyak anak-anak kita yang lulus dan tidak bisa kerja karena apa Bu? Bukan dia bodoh, tapi dia tidak diajari training terlebih dahulu. Maka kita akan bikin yang namanya 4 training center. Tujuannya apa? Banyak anak-anak kita pada saat melamar Pak ditanya apa motivasi kamu mau bekerja? Saya cari pengalaman, yang penting saya punya pengalaman. Kurang lebih menurut Bapak yang wawancara mau terima nggak orang kayak gitu? Mau enak aja perusahaan kita disuruh cuma cari pengalaman doang Pak. Makanya ini yang harus dilatih Pak. Pada saat dicek lagi, kamu mau ngelamarnya ini, tapi saya ada yang kosong, yang ini, ya saya terserah aja deh, yang penting saya kerja. Coba bayangin Pak, kurang lebih ada value nggak di anaknya? Nggak ada. Maka perlulah yang namanya training center. Kami akan panggil seluruh industri di kota Cilegon untuk dapat memberikan sertifikasi dari pemerintah yang dibutuhkan oleh
industri. Sebagai contoh, kemarin di Pon Sokubai kami panggil. Saya jabarkan, beasiswa full sarjana kami sudah berikan 2.956, dari 3.000 sudah ada gugur berarti, karena IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3. Pada saat mereka lihat UI, ITB, UGM, UPA, ITS, mereka bilang akhirnya, ya udah Pak Wali, untuk perluasan nanti ke depan kami akan prioritaskan orang-orang yang sudah kuliah, yang sudah dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon, kami akan ambil orang-orang ini sesuai kebutuhan kami. Benar nggak Bu? Mohon ini, banyak program-program Pak Presiden tidak berjalan karena mungkin saja karena gubernurnya beda, wali kotanya beda, bupatinya beda, yang akhirnya lambat karena kepentingan politik. Tapi kalau satu irama, satu bendera, cepat ya? Insya Allah. Insya Allah cepat. Ya, oke. Yang selanjutnya ada Cilegon Mantap. Inilah yang ditunggu-tunggu para RT-RT. Saya lihat tampang-tampang RT nunggu Cilegon Mantap ini. Cilegon Mantap ini kami akan berikan tetap per RW 100 juta. Kemarin pada saat debat, Bung Ridwan Kamil kalau tidak salah bicara. DKI Jakarta nanti akan kami berikan RT RW-nya dana lingkungan 100 sampai dengan 200 juta. Wih, kita masih lakukan udah 3 tahun, Pak. Benar nggak, Pak? Bahkan kita sekarang tambahin lagi, khusus untuk RT-nya jangan lihat 50 jutanya, Pak. Tapi kurang lebih kita ada 1.300 RT kali 50 juta berarti kurang lebih 65 miliar, Pak. Ditambah RW-nya 100 juta kali 300-an berarti kurang lebih 100 miliar kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk dibangun di masyarakat agar supaya uang tersebut tidak dikorupsi. Selesai. Setuju nggak, Pak? Yang pertama kali kami ingin membangun, tolong Pak, setiap RT dipasang CCTV agar supaya Cilegon ini terkenal bahwa kota yang aman. Kalau ada maling, pokoknya CCTV kelihatan. Cuma memang ada kelemahan, Bu. Bagi bapak-bapak yang sering ngewayu pasti kelihatan juga, Bu. CCTV-nya kelihatan. Ya. Tapi ini di sini satu RW berapa RT sini? 5. Bu. 250 langsung cepat saya tambah 100, 350 juta itu, Pak, per tahun. Ya, kami akan berikan itu. Yang lucu, saya lucu nih. Makanya baca, bapak-bapak di sini yang jago IT baca di KPU. Kalau visi misi saya tidak akan berubah sejak saya masukin KPU dan sekarang yang saya bagi itu tidak ada kata pun yang saya rubah. Tapi yang lain di KPU-nya tertulis tidak ada angkanya. Ya, tiba-tiba sekarang saya 1,5 juta, ada yang naikin 1,750, ada yang naikin lagi 2 juta. Bingung saya kok begini jadinya. Ya kan saya nggak ngerti itu lah, cuma ya. Tapi kita lihatlah, yang kan karena yang lain baru berwacana, kita sudah melakukannya, selesai gitu. Terus terang Bu, saya jujur, saya tidak pernah menerima gaji saya. Gaji saya itu saya berikan, saya tabung karena gajinya kecil perusahaannya Bu. Ya, ditabung, kita bagikan musola, kita bagikan masjid. Kemarin sudah dapat 16 musola di masjid. Ya kan, yang 8 lah ya. Sampai 10, makanya kami berinisiasi memberikan 200. Terima kasih atas wacananya Pak Edi, bukan beliau yang akan datang. Pak, saya salah satu orang yang penerima beasiswa full sarjana dari anak saya, namanya Azreni di Universitas Tayasa bagian cairan beasiswa Pancar. Ini yang untuk semester 4 biasanya tuh Oktober itu, terakhir Oktober itu biasanya sudah cair. Ini sampai sekarang belum cair Pak yang buat semester 4. Ini udah ditanyakan ke universitasnya tapi nggak ada reaksi apa-apa. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, ini dari kotanya apa dari universitasnya gitu Pak yang macamnya? Kuliah aja, itu dikeluarin, saya jamin kalau dikeluarin. Ini mohon maaf Bu ya. Iya, Pak. Saya jamin, kecuali kalau mereka diterimanya di luar kota, kita transfer ke anaknya. Nah, tapi kalau mamanya ini anak ibu di Untirta, ya Untirta sudah MOU dengan pemerintah Kota Cilegon, jadi nggak ada hubungan sama mahasiswanya. Mahasiswanya kuliah aja, nggak usah mikirin uang bayarannya Bu, maksudnya gitu. Iya. Mohon maaf Bu. Ya terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sangat terbantu banget Pak dengan
adanya beasiswa ini. Soalnya saya hanya tukang gorengan Pak, tukang jualan kue. Karena al-maut itu hak, kullu nafsin dha'iqatul maut, kafa bil mauti wa'idho. Jadikanlah kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak semuanya, orang hidup udah pasti apa? Itu cerdas. Makanya Rasulullah SAW berkata, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya dalam apa. Makanya saya kasih BPJS Ketenagakerjaan buat Linmas, RT, RW, kader sampai nelayan, karena saya tahu saya ingat mati. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan ternyata banyak Linmas yang udah mati nih. Saya hitung udah ada 2 atau 3. Kader juga udah ada, Bu, enak aja. Hubung-hubungin aja. Jadi saya tuh bukan penerima manfaat dari siswa ataupun karena bersama perusahaan. Namun selama kerja bertahun-tahun, saya dari rumah ke pabrik pada saat itu, terutama dari sini ke Jombang Kali itu jalannya masih jelek sebelum Pak Hadi menjabat gitu ya. Dan juga trotoar dari lampu merah alun-alun sampai ke Grogol, Acak Adut gitu ya, masih berantakan. Alhamdulillah setelah masa efektif 2,5 Pak Hadi berkuasa, sudah rapi tuh trotoar yang di daerah situ. Oh, jalan kembar kali ya? Ya, jalan kembar itu. Alhamdulillah itu keinginan saya tuh punya apa tuh ya, semrawut amat di Cirebon gitu ya. Setelah Bapak menjabat dan jalan dari Temu Putih sampai ke ini udah dicor gitu ya. Namun setelah rapi tuh di daerah situ masih banyak yang jualan di trotoar Pak. Jadi kurang indah kayaknya. Terus lagi masih ada ganjelan nih Pak. Kita pada saat sekarang udah pensiun nih Pak, jalan Jahe sini nih masih kayak, waduh, kayak kita nggak diperhatiin nih Pak, terutama buat warga kita nih. Jahe apa? Jalan Jahe di sana Pak. Sini tetangga jalan. Ini jalannya udah punya masih punya KS atau udah punya kita? Punya kita. Enggak, maksudnya udah punya pemerintah? Pemerintah. Udah ini. Kalau yang biasanya kan BPS masih punya KS tuh. Pak Nusaifuddin. Dipanggilnya? Pak Fud. Ya. Terus itu Pak, ada yang dari teman bahwa di jalan apa tuh Pagebangan itu udah mulai pedagang semrawut lagi gitu ya. Jadi keindahan itu udah berubah gitu. Mungkin itu aja Pak, saya mohon ininya nanti realisasinya Pak, jalan dicor Pak, kalau itu jangan pakai aspal sebab airnya kenceng banget gitu Pak. Ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak ketahui, di lingkungan yang sekarang Bapak berada ini, di lingkungan BBS ada 5 RT tadi ya Pak Indra ya. Mungkin sekitar 90% penduduknya adalah lihat dari RSUD sekarang ada 4,5 lantai. Insya Allah rumah sakit kita lebih bagus lah. Ya, dari rumah sakit yang ada di kota Cilegon ini seperti ya itulah. Kayaknya kita bagus lah. Meskipun tidak bayar tapi kita kasih fasilitas bagus. Tapi ini jadi masukan bagi saya. Saya baru berpikir waktu kemarin untuk datang ke sini. Tapi bagaimana nanti ke depan kategori lansia ini menjadi prioritas pada saat pelayanan darurat di rumah sakit. Nah ini yang saya belum kepikiran, Bu. Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kelak anak-anaknya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, kata doa yang kedua, ya khususan. Mudah-mudahan Allah meridhoi karena dia satu jalur agar supaya Pak Andra Soni dan Pak Dimiati bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten, ya Herdi Agustian dan Pak Alawi Mahmud bisa Allah ridho dan masyarakat menghendaki untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2025 tahun 2030. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Kabul ya Allah, kabul. Amin. Jadi tadi malam 02 untuk Indonesia. Ya. Makanya kita ini jangan pernah lupa Pak. Kita ini lahir dari dua Pak. Bapak dan Ibu.
Kalau satu nggak bisa melihara, kalau dua bisa melihara, kalau tiga bisa tetap aja papanya satu, ibunya meskipun dua, tetap aja kita lahir bapak dan ibu, balik mana kedua, nah, gitu ya. Dan kita jalan ke sini kan pakai dua kaki atau berapa kaki tadi? Dua. Ya udah, pokoknya bentuk keseimbangan angka dua. Amin. Amin. Kita sama-sama berdoa agar harapan kita, harapan Bapak Heldi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar dan tunjukkanlah kepada kami, berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada pemimpin kami bahwa yang batil itu batil, bahwa jalan yang sesat itu sesat. Berilah kekuatan kepada kami, berilah kekuatan kepada kami, berilah kekuatan kepada pemimpin kami agar kami bisa menjauhinya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa qahlana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa taqarrubana taqarruban ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Heldi Alawi menang dua aja. Oke, dimulai. Heldi Agustian. Heldi Alawi. Tepat jam 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapat pahala atas kehadirannya. Untuk itu kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Tempe, ada bakso ikan, ada tekwan. Ibu asli Palembang? Saya Pandeglang, Pak. Mantu saya yang Palembang. Oh, yang bikin ini siapa? Saya? Enggak, saya emang. Oh, gitu. Yang mau belajar. Bagus nih. Jadi nyusi buat sendiri. Di videoin dong sih. Ya, mau digorengin, Pak. Mau makan dulu sebentar? Biar dicek. Paling 5 menit. Tinggal lain Palembang nih, Pak. Apa? Rasanya. Mau nyobain dulu? Boleh. Tapi nggak jam banyak ya? Oh, enggak. Paling Apa jam setengah itu? Jam 11 tuh masih nyiapin itu, Pak. iya. Produksinya hampir 24 Memang kontrol jam. berarti ya. Dede. Biasa ngirim juga. Bikin itu dong. Bikin apa? Vlog. Apa sih? BBS 2. Oh, luar biasa 2. Ada dua juga. Ternyata ada produksi empek-empek. Ya, luar biasa. Nanti kita akan daftarkan NIB-nya. Ya. Tapi ini memang dikonsumsi tidak hanya orang Cilegon, juga sampai Gunung juga. Ya, sengaja untuk disuplai kembali bagi orang-orang yang memang sedang jualan juga. Apa istilahnya ya? Reseller ya. Luar biasa, sudah selalu. Siapa namanya di sini? Ibu Neng ya, luar biasa Ibu Neng, orang Pandeglang nanti bisa Biasa Bu berawalnya seperti itu, coba mencoba. Soalnya anak-anak kan suka gitu tuh. anak sama teman ini, anak Iya, Bu? saya anak keempat yang udah punya suami 2, tinggal yang 2 ini. Yang 2, yang satu masih sekolah, yang satu kan lagi kerja. Tinggal yang satu lagi SMK. Berapa? 2000. Rasa Pak? Rasanya enak Pak. Ngomong aja cuma suruh ngambil. Rasanya 2. Manis. Manis. Pedas. Ya. Naik mobil aja lah. Kalau di sana kan
bukan ibu, apa namanya? Ini kan kalau ibu kan semuanya kan tersaring nih. Ya. Kalau mereka ada yang nggak tersaringnya. Alhamdulillah selesai sudah vlog kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa salam 2 periode.